Oke, selamat bergabung. Kita tunggu sebentar ya, ini masih ada beberapa yang masuk. Sambil saya mempersiapkan materinya. Untuk suara saya kedengaran ya dari sana ya. Oke, baik, kita mulai ya untuk perkuliahan pada sore ini. Selamat sore sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan sore ini kita kembali ketemu untuk perkuliahan dari mata kuliah akuntansi manajemen ya. Bagaimana keadaan kesehatan? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke, baik, langsung saja di sini ya. Terima kasih, ini sudah ada yang bergabung, berapa ini 12 mahasiswa, ya nanti untuk yang lain bisa nyusul ya. Oke, baik. Jadi untuk sore ini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk materi minggu lalu, di mana untuk minggu lalu kemarin kita sudah berdiskusi tentang analisis CVP ya, cost, volume, dan profit. Jadi di sini berkaitan dengan harga, kemudian pada jumlah atau volume penjualan dan juga keuntungan. Oke, baik. Nah, jadi pembahasan kemarin ya yang sudah kita sampaikan bahwasanya memang analisa CVP ini sangat perlu dilakukan, diketahui oleh manajemen dalam rangka untuk mendukung daripada proses pengambilan keputusan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya memang tujuan daripada organisasi di dalam melakukan kegiatan bisnis ini tidak lain adalah profit atau keuntungan, ya profit oriented. Nah, sehingga dalam proses pencapaian tujuan daripada organisasi yaitu yang berkaitan dengan profit di sini, maka perusahaan ini bisa melakukannya yaitu dengan melakukan perencanaan. Ya, jadi perencanaan ini sangat perlu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut langsung aja ke ini ya, cara penentuan daripada BEP. Jadi berkaitan dengan analisa CVP di sini kita ada satu analisa yang cukup populer yang dinamakan dengan analisa atau ini ya, analisa break even point. Oke. Nah, di sini untuk BEP sendiri kemarin sudah kita sampaikan ya bahwasanya ini mengulas kembali ada dua ya, BEP dalam rupiah dan BEP dalam unit. Jadi BEP ini adalah break even point atau titik impas ya. Jadi BEP di sini dalam rupiah ini nanti bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa titik impas ya ketika perusahaan dalam posisi tidak untung dan tidak rugi dalam biaya atau rupiah. Sedangkan kalau unit di sini adalah berapa titik impas daripada unit yang nanti bisa dijual oleh perusahaan di mana pada posisi tersebut perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Oke. Nah, untuk BEP dalam rupiah di sini rumusnya adalah F per 1 min V per P ya. F ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Kemudian 1 min V per P, V ini adalah variable cost, sedangkan P ini adalah untuk price atau harga. Kemudian bisa juga untuk di samping kita menggunakan ini untuk rumus ini adalah kata lainnya biaya tetap per margin income ratio. Kemudian untuk yang kedua ini adalah BEP dalam unit, ini rumusnya adalah F per P min V atau biaya tetap per margin income per unit. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya kita langsung saja untuk agar supaya lebih jelas kita coba lihat untuk ilustrasi pada contoh soal yang ada di sini. Nah, ini untuk contoh soal, misalkan di sini adalah PT Prima, ini mempunyai data. Jadi PT Prima mempunyai data harga jual dan biaya selama tahun 2006. Ini sebagai berikut. Jadi harga jual per unitnya adalah 5.000 untuk produknya. Kemudian di sini kemudian ada biaya variabel per unit 2.000. Kemudian ada juga total biaya tetapnya adalah 300.000. Nah, ini ditanyakan berapakah untuk titik impas baik dalam rupiah maupun dalam unit. Nah, jadi dari ilustrasi contoh di sini kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus persamaannya. Jadi kita bisa mulai untuk menghitung BEP dalam rupiah. Sama dengan ini rumusnya F per 1 min V per P ya. Jadi F ini biaya tetapnya kita masukkan sebesar 300.000 per 1 min 2.000 per 5.000. Jadi sama artinya dengan 300.000 per 0,6. Nah, sehingga di situ kita bisa memperoleh hasilnya untuk BEP dalam rupiah adalah sebesar 500.000. Kemudian kita menghitung juga untuk BEP dalam unit. Di sini kita bisa menghitung dengan rumus F per P min V. Jadi kita masukkan angka-angka di sini 300.000 per 5.000 min 2.000.
Jadi 5.000 ini adalah untuk price atau harga jual, V-nya ini adalah variable cost atau biaya variabel per unitnya. Sehingga di sini kita bisa peroleh sebesar 100 unit. Nah, dari hasil perhitungan di sini, selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwasannya ketika perusahaan mampu menjual sebanyak 100 unit ya dengan biaya 500.000, maka posisi daripada perusahaan di sini tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan titik impas atau break even point. Jadi pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Nah, tentunya dari sini ya, dari posisi break even ini, maka di sini bisa kita mengasumsikan bahwasanya kalau perusahaan ini mau ya menghendaki laba tertentu, maka di situ perusahaan bisa meningkatkan daripada unit ini. Dalam artian perusahaan harus mampu menjual di atas 100 unit. Maka di situ nanti bisa diasumsikan perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Semakin besar unit yang dijual, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima perusahaan. Dan tentunya sebaliknya, kalau perusahaan di sini tidak mampu menjual lebih dari 100 unit, maka di sini bisa dipastikan perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, jadi di sini fungsi daripada BEP ini digunakan sebagai titik awal oleh manajemen di dalam melakukan berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan laba yang dikehendaki. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini, ya, kalau tadi kita bicara bahwasannya ketika perusahaan ini mampu menjual 100 unit dengan biaya 500.000, ini perusahaan pada posisi titik impas. Nah, selanjutnya, misalkan saja perusahaan menghendaki sejumlah laba tertentu. Nah, maka di sini kita bisa memasukkan ke dalam persamaan berikutnya. Jadi tadi, atau mungkin kemarin ya, kita sudah menyampaikan bahwasanya break even ini adalah persamaannya adalah total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi ketika pendapatan itu sama dengan total biaya, maka di situ tentunya perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Nah, kembali di sini, ini sebagai contoh ya. Jadi suatu pernyataan yang perlu dipertimbangkan adalah berapakah pendapatan penjualan yang harus diperoleh jika ada tambahan laba sebelum pajak sebesar tertentu. Jadi misalkan saja perusahaan melakukan analisa bahwasanya jika perusahaan ini memproduksi sebanyak 100 unit dengan harga jual 5.000 dengan biaya 500.000, di sini perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, ini. Nah, titik impasnya. Sekarang jika perusahaan ini menginginkan tambahan laba sebesar 750. Nah, di sini ini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya di sini perusahaan menghendaki laba sebesar 750. Padahal tadi di sini kita sudah tahu bahwasannya ketika perusahaan menjual atau memproduksi 100 unit dengan harga jual 5.000, biaya 500, maka perusahaan tidak untung dan tidak. Nah, sekarang perusahaan menginginkan keuntungan tambahan sebesar 750. Nah, ini kira-kira berapa sih untuk penjualan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut? Oke. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada ini ya, persamaan untuk break even-nya, yaitu total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, jadi total pendapatan ini adalah harga dikalikan dengan X, ya, harga per unit dikalikan dengan X, kemudian ditambah dengan total biaya, ini adalah biaya tetap, ditambah dengan biaya variabel dikalikan dengan jumlah unit, nah kemudian ditambah dengan L. Nah, L di sini ini merupakan laba yang diinginkan. Jadi di sini ada tambahan laba, maka di sini kita harus menambahkan L pada persamaan titik impasnya atau break even-nya. Ya. Jadi kalau pendapatan sama dengan total biaya itu adalah titik break even, sehingga kalau perusahaan menginginkan laba tertentu, berarti di sini kita tambahkan L untuk labanya. Sehingga dari sini kita bisa memasukkan angka-angka ke dalam persamaan, harga jual 5.000 dikalikan dengan X, X ini yang akan kita cari, kemudian sama dengan 300.000, ini adalah untuk fixed cost, biaya tetapnya, kemudian ditambah dengan variable cost, ini V, sebesar 2.000 kali X, X ini juga yang akan kita cari nanti, plus L, L ini adalah untuk laba yang dikehendaki, yaitu sebesar 750. Jadi kalau di sini, sebetulnya untuk bicara tentang laba, kebetulan ini laba yang dikehendaki, kalau dalam ilustrasi soal di sini adalah sebesar 750. Nah, tentunya di sini nanti juga bisa disesuaikan ya. Misalkan kalau menghendaki laba cuma 500, ini berarti di situ nanti bisa disesuaikan di mana L-nya, yaitu hanya 500. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa memperoleh dari hasil. Jadi di sini nanti posisi X-nya kita bawa ke sebelah kiri. Jadi 5.000X min 2.000X sama dengan 300 plus 750. Sehingga di sini 3.000X itu sama dengan 1.050. X-nya ini berarti 1.050 per 3.000. Sehingga di sini kita bisa memperoleh X-nya itu adalah sebesar 350 unit. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kalau ya apabila perusahaan ini menghendaki laba sebesar 750, maka di sini perusahaan harus mampu menjual ya sebanyak 350 unit. Karena tadi kalau perusahaan menjual hanya 100 unit, itu kan perusahaan tidak rugi, tidak untung. Nah, sehingga kalau perusahaan menghendaki keuntungan sebesar 750, maka di sini perusahaan harus mampu menjual 350 unit. Di mana ketika perusahaan ini menjual
sebanyak 350 unit, maka di sini nanti kita bisa melihat berapa hasil penjualannya, yaitu 350 unit dikalikan dengan harga jualnya yaitu 5.000, yaitu sama dengan berapa? 1.750.000. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana konsep break even ini mampu melakukan analisa, mengestimasi daripada penerimaan pendapatan sekaligus laba yang diperoleh oleh perusahaan, ya. Sehingga di sini tentunya nanti sangat membantu oleh pihak manajemen dalam rangka untuk melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tujuan, yaitu untuk pencapaian laba perusahaan. Oke. Jadi ini ya gambarannya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Belum, Pak. Oke, terima kasih. Untuk materi ini kebetulan kemarin sudah saya share di Siakat, ya, ini sifatnya hanya melanjutkan saja. Kemudian nanti untuk video ini untuk online akan saya share di Siakat juga. Nanti setelah video ini sudah saya share di Siakat, nanti kalian memang diharuskan untuk melakukan absensi di Siakat dengan klik di link video itu, ya. Jadi nanti ada komentar itu, Anda isi komentarnya, gitu ya. Ini saya sampaikan. Baik, Pak, makasih. Anda tidak, kehadiran Anda dalam perkuliahan online ini memang benar-benar tercatat di sistem. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi di sini ada contoh yang menjelaskan bagaimana konsep daripada BEP, baik dalam rupiah maupun dalam unit, yang bisa membantu oleh manajemen dalam rangka untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan laba yang diinginkan. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan lanjut. Ora krungu wis tak peteni. Oke, baik. Nah, kalau tadi untuk contoh yang pertama, itu merupakan sebuah contoh yang di mana data yang digunakan, ini menggunakan data histori, ya. Data histori. Nah, ini untuk contoh yang lain, apabila perusahaan di sini memiliki data anggaran, dalam artian data perencanaan. Jadi, sebagaimana yang minggu lalu sudah saya sampaikan, bahwasanya implementasi daripada BEP, ini nanti bisa diterapkan untuk data histori, dan juga bisa diterapkan untuk data anggaran, ya, ini. Jadi itu adalah untuk penggunaannya. Nah, ini sebagai contoh bagaimana penggunaan daripada analisis BEP ini kita gunakan untuk data anggaran. Jadi untuk menentukan break even, diberikan contoh perusahaan PT Mutiara yang memproduksi barang jenis X yang mempunyai kapasitas produksi di sini adalah 150 unit. Ini adalah kapasitas produksi yang dimiliki oleh PT Mutiara untuk memproduksi jenis barang X. Nah, kemudian untuk tahun 2016, ini tahun 2016 maksud saya, ini diperoleh data budget, ini data anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah berkaitan dengan budget laba rugi pada tahun 2006. Jadi budget atau anggaran penjualan ini dianggarkan sebesar 100 ribu unit dengan harga per unit adalah 100. Sehingga di situ nanti untuk budget penjualan itu nanti bisa diperoleh sebesar 10 juta. Kemudian untuk budget biaya yang ditetapkan ini ada dua biaya, yaitu berkaitan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk rincian daripada biaya, yang pertama ini adalah untuk biaya bahan baku, ya. Di mana bahan baku di sini bahan baku langsung. Nah, pada biaya bahan baku langsung di sini tetapnya tidak ada, semuanya variabel, yaitu sebesar 3 juta. Kemudian untuk tenaga kerja langsung ini tetap juga tidak ada variabel sebesar 750. Kemudian untuk biaya overhead, ya, overhead pabrik di sini tetap ini sebesar 800.000. Kemudian untuk variabelnya sebesar 550.000. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum ini juga untuk tetapnya 500.000 dan variabelnya 300.000. Selanjutnya untuk biaya bagian admin penjualan ini untuk tetapnya 600.000 dan variabelnya adalah 400.000. Oke. Nah, di sini total untuk biaya tetapnya kalau kita lihat adalah 1.900.000, sedangkan untuk biaya variabel totalnya adalah 5 juta. Sehingga di sini kita bisa melihat untuk laba yang dianggarkan ini adalah sebesar 3.100.000, di mana di sini total penjualannya adalah 10 juta, kemudian untuk total biayanya adalah 6.900.000, sehingga laba yang dianggarkan ini adalah 3.100.000. Nah, selanjutnya dari data anggaran di sini kita bisa menghitung di sini dalam pertanyaannya adalah berapakah BEP, mencari BEP baik dalam unit maupun dalam rupiah. Yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah jika tambahan laba yang diinginkan itu sebesar 1.250.000, kira-kira berapa lagi yang harus diproduksi atau yang harus dijual oleh perusahaan. Oke, dari sini kita bisa menghitung. Kita mulai untuk menghitung yang pertama adalah untuk menghitung BEP-nya dulu. Jadi rumus BEP sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Di sini untuk informasi yang ada, pertama di sini adalah yang berkaitan dengan harga jual per unit. Di sini sama dengan Rp100. Kemudian di sini untuk unit yang terjual, X-nya ini adalah 100 unit, 100.000 unit. Kemudian untuk biaya variabel per unitnya, di situ adalah sama dengan Rp50. Nah, ini Rp50 ini.
dari total biaya variabel dibagi dengan unit yang terjual. Oke, jadi di sini dari data yang ada, kita bisa melihat bahwasanya untuk total biaya variabelnya itu adalah sama dengan 5 juta, sedangkan untuk unit yang terjual itu adalah 100.000. Jadi 5 juta dibagi 100.000 itu ketemunya 50. Nah, sehingga di sini untuk biaya variabel per unit itu sama dengan Rp50. Sedangkan untuk total biaya tetapnya dari data yang kita miliki tadi di atas ini adalah sebesar 1.900.000. Oke. Dan dari sini kita bisa mulai menghitung berapa besar BEP. Pertama untuk BEP dalam rupiah kita menggunakan rumus F per 1 min V per P. Kita masukkan untuk biaya tetapnya adalah 1.900.000 dibagi dengan 1 min V ini adalah biaya variabel, kita masukkan Rp50 per 100. 100 ini adalah untuk harga jual per unitnya atau price. Nah, sehingga di sini kita bisa peroleh dari angka yang sudah kita masukkan, yaitu 1.900.000 dibagi dengan 0,5. Sehingga di sini kita bisa peroleh untuk BEP dalam rupiah adalah 3.800.000. Jadi, dari informasi atau data yang tadi di atas, yaitu berupa data anggaran, di sini kita bisa menghitung besarnya BEP dalam rupiah, yaitu 3.800.000. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita bisa menghitung daripada BEP dalam unit untuk rumusnya F per P min V. Jadi biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dibagi dengan dikurangi dengan variabel cost atau biaya variabel per unit. Sehingga di sini kita bisa memasukkan 1.900.000 dibagi dengan 100 min 50. Sehingga kita bisa memperoleh untuk variabel BEP dalam unit itu adalah sebesar 38.000 unit. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk break even-nya ini adalah dalam unit sebesar 38 unit dan untuk biaya adalah 3.800.000. Jadi ketika perusahaan ini mampu menjual sebanyak 38 unit dengan biaya ini 3.800.000 maka perusahaan dalam posisi break even. Nah, sekarang di sini kalau perusahaan menginginkan laba ya ini lebih ya, maka di sini tentunya jika perusahaan ingin memperoleh laba ini tentunya harus menjual lebih dari 38 unit dengan harga jualnya tetap Rp100. Nah, selanjutnya di sini untuk poin yang kedua ini, soal yang kedua maksud saya, jika laba yang diinginkan ini sebesar 1.250.000. Nah, kira-kira berapakah unit lagi yang harus diproduksi dan berapakah hasil penjualannya? Nah, maka di sini kita bisa menghitung ya sesuai dengan data atau informasi data yang tadi kita peroleh. Jadi di sini persamaannya tetap pendapatan sama dengan total biaya plus laba ini untuk laba yang kita kehendaki. Jadi P kita masukkan, nilai P-nya adalah 100 kali X. X-nya ini adalah nanti yang akan kita cari, sama dengan F, ya F-nya ini adalah 1.900.000, ini untuk biaya tetapnya, fixed cost, plus V ini adalah variable cost, ini Rp50, dikalikan dengan X, sama ini nanti yang akan kita cari, plus 1.250.000, ini adalah nominal laba yang kita inginkan. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat hasilnya X-nya itu sama dengan 3.150.000 dibagi dengan 50. Sehingga X-nya itu sama dengan 63.000 unit. Nah, ini. Jadi di situ kita bisa menyimpulkan bahwasannya apabila perusahaan menghendaki laba sebesar 1.250.000, maka perusahaan ini harus memproduksi dan menjual sebanyak 63.000 unit. Karena tadi kalau kita hanya memproduksi 38 unit dari BEP tadi ya, itu kan perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Nah, sehingga kalau menginginkan keuntungan tertentu, maka di situ perusahaan harus mampu memproduksi dan menjual lebih banyak lagi, yaitu di sini 63.000 unit, sehingga nanti dari hasil penjualannya ini nanti kita bisa memperoleh 63.000 unit dikalikan dengan Rp100 sama dengan 6.300.000. Oke. Jadi ini contoh untuk perhitungan daripada BEP dan juga estimasi daripada keuntungan yang diinginkan yang berkaitan dengan data anggaran. Oke. Jadi ada dua contoh ilustrasi yang menjelaskan tentang perhitungan BEP. Rumusnya sama, cuman konteks datanya berbeda. Data yang pertama tadi adalah untuk data histori, diperoleh dari laporan keuangan, sedangkan yang kedua di sini adalah untuk data anggaran. Oke, baik. Selanjutnya, ya, di samping tadi kita menggunakan metode BEP dengan menghitung, kemudian mengestimasi berapa laba yang diperoleh dengan menggunakan persamaan total pendapatan sama dengan total biaya plus laba. Di sini juga untuk memperkirakan laba atau keuntungan, ini perusahaan bisa menggunakan metode grafik. Jadi metode grafik di sini nanti akan menjelaskan bagaimana estimasi-estimasi atau kemungkinan-kemungkinan terkait dengan pendapatan-pendapatan dan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan dalam berbagai tingkatan. Nah, ini. Jadi sebetulnya ini pengembangan dari perhitungan tadi. Contohnya seperti ini untuk grafiknya mungkin untuk memberikan gambaran. Nah, jadi di sini kalau kita melihat ini adalah merupakan bentuk grafik yang menjelaskan bagaimana tingkat penjualan dan juga tingkat unit yang dijual ya dengan berbagai kemungkinan, sehingga di sini nanti kita bisa memetakan berapa ini daerah rugi dan juga daerah laba. Nah, ini gambarannya seperti ini.
Sehingga nanti tentunya di sini sangat membantu daripada manajemen dengan berbagai macam estimasi. Jadi ini warna biru ini merupakan daerah rugi karena posisinya berada di bawah PEP. Sedangkan kalau warna kuning ini adalah daerah laba. Sehingga di sini kalau kita misalkan menjual di atas berapa ini? Kalau ini 100, di atas 100 misalkan 150, maka di situ tingkat kemungkinan keuntungannya berapa? Nah, itu bisa kita perkirakan. 200 tingkat kemungkinan keuntungan berapa? 350 sampai dengan 500 unit. Nah, ini sebagai gambaran contoh awal kalau kita menghitung atau menentukan laba dengan menggunakan grafik. Oke, baik. Sebagai contoh ini, langsung saja ya, grafik TT Impas ini adalah grafik pertemuan antara hasil penjualan dengan total biaya. Di mana di situ laba ini adalah titik, di bawah titik impas tadi yang saya tunjukkan dengan warna biru, sedangkan laba ini adalah titik impas untuk daerah di atas titik impas yaitu warna kuning tadi. Nah, sebagai ilustrasi kita bisa menggunakan data tadi, yaitu PT Prima ini sama ya datanya yang tadi ya, yang pertama ya, harga jual per unit 5.000, kemudian biaya variabelnya 2.000, untuk total biaya tetapnya 300.000. Berapa titik impasnya, dan kemudian di sini apakah laba perusahaan, laba atau rugi jika kapasitas produksi itu mulai dari 0 sampai dengan 500 unit, ini tingkat kemungkinannya bagaimana, ini kita pakai grafik. Untuk yang poin A tentunya tadi sudah kita lakukan perhitungan, ya sehingga di sini sudah kita ketahui, berarti di sini nanti kita langsung masuk ke poin B untuk menghitungnya. Nah, jadi titik impasnya baik dalam unit maupun rupiah, sesuai dengan soal tadi di sini adalah unitnya 100, kemudian biayanya 500.000. Anda bisa lihat kembali di atas ya untuk perhitungannya nanti. Kemudian untuk grafiknya, nanti di sini sebelum kita membuat grafik BEP untuk menentukan laba atau rugi, maka di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Jadi data kita sajikan dalam tabulasi seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Kolom yang pertama adalah X, ini adalah informasi yang disampaikan adalah unit. Kemudian kolom yang kedua ini adalah untuk pendapatan. Ini kita bisa menghitung dengan mengalihkan antara harga jual dikalikan dengan unit. Ya. Sedangkan F ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Di sini nilainya tetap 300 semua, 300.000. Sedangkan V ini adalah variable cost, ini total biaya variabelnya. Ini untuk biaya variabel per unit 2.000 dikalikan dengan X-nya. Nah ini. Sedangkan J ini adalah untuk total biaya, yaitu F per plus V. Sedangkan ini adalah untuk laba atau rugi yang kita hitung dari penjualan dikurangi dengan total biaya. Nah, jadi di sini kita melihat X-nya ini berbagai macam kemungkinan dari X0 sampai dengan X500. Nah, kemudian untuk barya yang saya kasih warna kuning ini menunjukkan bahwasannya ini adalah posisi titik impas, yaitu pada X100 ya, dengan F-nya ini untuk harga jualnya ini adalah 5.000 maksud saya, ini adalah ini nilai daripada labanya 0. Jadi di sini perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan untuk di atas 100, di sini ada 150, 200 sampai dengan 500, ini posisi perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan berbagai macam variasi. Jadi di situ semakin besar ya daripada X-nya atau di sini penjualan yang dilakukan, maka di sini tentunya perusahaan juga akan memperoleh kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Oke. Nah, selanjutnya dari tabel di sini baru kita sajikan dalam grafik ini. Oke. Itu adalah langkah-langkahnya. Mungkin di sini karena keterbatasan waktu, maka di dalam keterangan ini saya ambil poin-poinnya saja karena ini sudah hampir selesai ya ini ya waktu yang diberikan, ini tinggal 3 menit lagi. Untuk itu sebelumnya mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau mungkin ada hal yang kurang jelas, saya kasih kesempatan. Silahkan. Alhamdulillah ini yang hadir berapa ini? Lumayan banyak ya. 8 mahasiswa ini ya. Mungkin dengan berbagai aktivitas ini, mungkin ada yang masih di kantor ya. Oke. Silahkan kalau mungkin ada yang tanyakan. Mas Edi mungkin ada yang tanyakan? Belum ya, Mas Ongki mungkin ada yang tanyakan? Belum, Pak. Ya, oke, terima kasih. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, bisa memberikan gambaran. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara tentang analisa BEP, ini pun juga bisa Anda lakukan ketika Anda ingin memulai suatu usaha juga bisa. Ya. Jadi, misalkan Anda pengen usaha apa, nah ini Anda bisa menganalisa, sehingga perkiraan keuntungan, harga jual, dan penjualan berapa ini bisa Anda perkirakan. Ini, ya. Jadi, memang sangat banyak penggunaan daripada analisa BEP ini dalam kaitannya dengan berbagai macam